Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Boris Naik Turun. Kali ini saya akan mereview tenda Arpenas 2. Sebelum lanjutin nontonnya, jangan lupa subscribe channel saya ya, Boris Naik Turun, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya. Oke, bicara masalah tenda untuk aktivitas outdoor yang ringan-ringan. Nah, kebetulan saya sekarang punya tenda Kacua Arpenas 2 yang akan saya review ini ya. Bagaimana keunggulan-keunggulannya? Mari kita simak ya. Pertama adalah untuk kapasitasnya itu muat 2 orang. Untuk ukurannya itu panjangnya 200 cm, lebarnya 120 cm, dan tingginya itu 105 cm. Untuk beratnya saya timbang itu 2,3 kg ya, 2310 gram. Ya cukup ringan lah ya. Untuk kelengkapan yang didapat dalam pembelian tenda ini ya perlengkapan yang standar-standar aja ya. Yaitu adalah flysheetnya, terus innernya, terus ada frame fiberglassnya ya 2 buah, dan juga terdapat 6 pasak ya, pasak besi ya, dan tali pengencang atau guideline-nya. Nah, sekarang saya akan coba mendirikan tenda ini ya. Dan kebetulan nih lagi mendung banget nih, mendung banget. Nah, nanti rencana kalau memang pada saat pemasangan hujan, saya akan tinggal sebentar tendanya, dan setelah hujan reda saya akan balik lagi untuk melihat bagaimana kondisi atau kemampuan dari waterproof dari tenda Arpenas 2 ini. Nah, sekarang kita membahas mengenai material dari tenda Arpenas ini ya. Yang pertama adalah frame-nya itu terbuat dari fiberglass ya, 100%. Terus alasnya polietilin ya, seperti kayak tepal. Innernya itu polyester 100%, dan outernya itu 85% polyester dan 15% poliuretane ya. Tasnya itu sama dengan bahan outernya. Teman-teman bisa perhatiin ya, spesifikasi yang diberikan oleh pihak Arpenas 2 ini. Jadi cukup lengkap, bukan cukup ya, sangat lengkap mungkin. Kenapa sangat lengkap? Karena komposisi per komposisi mereka menginformasikan sih. Seperti kayak outer ini mereka sampai persennya pun mereka kasih tahu ya, 85% polyester dan 15% poliuretane. Dan tasnya juga diinformasikan tuh materialnya yang sama dengan material dari bahan outer. Jadi menurut saya ini poin plus dari produk Arpenas 2 ini. Oke, selanjutnya untuk spek teknis lainnya ya, dan keuntungan atau kelebihan dari tenda Quechua ini adalah yang pertama terkait dengan perlindungan sinar matahari ya. Diinformasikan bahwa spesifikasi dari perlindungan matahari ini mempunyai nilai UPH 30. Nah, saya kurang paham tuh UPH 30 maksudnya apa. Mungkin teman-teman bisa bantu untuk menjelaskannya. Oke, selanjutnya mengenai waterproofingnya atau tahan airnya ya. Jadi tenda ini tuh sudah mengalami pengujian di lab ya. Dari pengujian itu dilakukan menggunakan 200 liter air per meter persegi selama 4 jam. Terus mempunyai lembar polyesternya tuh lapisan PU-nya sebesar 2000 mm. Nah, jadi cukup detail untuk nilai dari PU-nya ini ya. Kalau untuk PU 2000 menurut saya ini adalah PU yang standar dari tenda-tenda untuk aktivitas outdoor ya, tapi bukan untuk penggunaan yang lebih ke arah
pendakian gunung mungkin ya. Mungkin lebih ke arah camping-camping ringan di kaki-kaki gunung atau di curug-curug kalau di Indonesia ini ya. Selanjutnya terkait dengan ketahanan anginnya ya. Tenda ini juga diuji di lab tunnel ya seperti terowongan untuk menguji kualitas atau durability-nya ketika terkena angin dengan nilai kecepatan anginnya itu 40 km per jam. Jadi dengan harga yang 400 ribuan ya, tenda ini tuh sebelum dipasarkan memang sudah diuji di lab-lab milik produsen tenda Arpenas ini. Jadi poin plus yang kedua menurut saya ya, ketika teman-teman membeli tenda Arpenas 2 ini. Oke, sekarang saya akan menginformasikan ya bagaimana caranya mendirikan tenda Arpenas ini ya. Teman-teman bisa lihat langsung di videonya ya. Hanya dengan satu orang saya rasa udah cukup lah ya buat ngediriin tenda ini ya. Jadi simple, nggak ribet-ribet banget cara pemasangannya. Jadi dengan uh, seorang diri teman-teman udah bisa lah diriin tenda Arpenas 2 ini. Setelah frame itu kita bentangkan dan kita rapikan ya, kita masukkan ke dalam hook ya, kita cantelin ke dalam hook yang ada di tulangan atau arah tempat frame itu berada. Nah setelah itu kita angkat ya, sedikit-sedikit kita angkat, kita paskan, apakah sudah pas gitu. Kalau sudah pas, rasanya sudah pas gitu, langsung kita kaitkan ya di semacam slot untuk frame-nya ya, yang di masing-masing sisi jumlahnya ada 4. Jadi setiap sisi itu ujung frame-nya kita masukkan. Oke ya, jadi karena rintik-rintik hujan udah mulai datang nih ya, jadi saya mesti buru-buru. Jadi nanti skenarionya itu tenda ini saya tinggalin ya sampai hujan benar-benar berhenti dan nanti akan kelihatan apakah tenda ini ada yang bocor atau enggak sih. Setelah hujan sekitar 20 menitan sih, tapi total saya diamin tenda ini sekitar setengah jaman ya. Nah, terlihat pada posisi innernya itu nggak ada yang bocor ya, nggak ada yang rembes. Di posisi alasnya juga lantai tendanya nggak ada yang ngerembes sama sekali ya. Jadi secara tes empiris tenda ini sudah terbukti tidak bocor ya ketika terjadi hujan lebat sekalipun. Secara konstruksi
lapisan antara inner dan outer itu tidak terlalu jauh ya, jadi eh, apa lebih sedikit menempel ya, jadi kemungkinan besar itu akan terjadi kondensasi ketika kita berada di dalam tenda. Nah, paling itu aja sih ya. Kondensasinya tuh, peluang kondensasinya tuh lebih besar karena memang nggak terlalu regang ya antara jarak inner dan outernya. Dan untuk uh, secara keseluruhan saya merekomendasikan tenda ini digunakan untuk segala aktivitas outdoor ya, mau di pantai, mau di gunung, mau dalam keadaan hujan atau panas, tenda ini cukup bagus. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang memang sedang mencari referensi tenda murah dengan kualitas yang bagus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.